Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam perkuliahan rangkaian listrik bagian pertama. Pada video kali ini kita masih akan melanjutkan bahasan terkait analisis mesh. Pada pertemuan yang lalu atau video sebelumnya, kita sudah bahas apa itu mesh dan apa yang kita terapkan dalam analisis mesh. Jadi ingat bahwa mesh itu adalah loop yang tidak melibatkan loop lain di dalamnya. Kemudian yang kita terapkan adalah hukum tegangan Kirchhoff atau KVL, Kirchhoff Voltage Law, tentu dengan bantuan hukum Newton. Sudah ada dua contoh yang sebelumnya saya berikan, yakni yang terdiri dari 2 mesh dan 3 mesh. Tentu kita bisa gunakan bantuan metode Cramer untuk memecahkannya. Nah, pada contoh kali ini ini ada rangkaian listrik yang terdiri dari 4 mesh. Jadi sebenarnya kalau sudah 4 mesh, 5 mesh, 6 mesh dan seterusnya itu sudah lumayan lebih istilahnya lebih lama menghitungnya kalau secara manual. Kita bisa gunakan bantuan program komputer software misalkan dengan menggunakan MATLAB. Nah, tapi tentu harus sudah tahu terlebih dahulu bagaimana matriksnya matriksnya. Baik, kita langsung saja lihat di soal ini kita ingin menentukan arus pada resistor 10 kilo ohm. Langkah pertama kita tentukan dulu mesh-nya. Ini ada, misalkan yang pertama yang ini adalah mesh 1 ini. Dan arus mesh-nya adalah I1. Kemudian di sini yang kedua ini mesh yang kedua arus mesh-nya adalah I2 dan yang ketiga ini arus mesh-nya adalah I3. Kemudian yang keempat dan arus mesh-nya adalah I4. Ini kita ingin tentukan I1, I2, I3, dan I4. Baru terakhir kita dapatkan arus pada 10 kilo. Kemudian kita terapkan KVL pada tiap mesh. KVL pada mesh 1. Mesh yang pertama. Kita tinggal jalan-jalan dari sini, di sini. Nah, perhatikan pertama kita lihat dulu sumber tegangannya. Adakah di mesh 1 sumber tegangan? Dan ini ada 2 yakni yang 6 volt dan 4 volt. Kalau kita gerak dari sini ketemu minus dulu, minus 6, baru plus 4. Jadi kita tulis minus 6 plus 4. Kemudian arus mesh-nya, karena pergerakan besar dengan arus mesh-nya berarti plus I1. I1 ini kan melewati 4 dan 1. Jadi I1 berarti kali 4 plus 1. Nah, dalam ini kita harus teliti setiap resistor dilewati oleh arus mesh apa saja. Nah, untuk yang 4 kilo ohm ini kan selain oleh arus mesh I1 juga dia dilewati oleh arus mesh I3 ini. I4 Dan karena berlawanan maka ini minus berarti. Minus gitu I4 dikalikan dengan 4. Yang 1 kilo ohm yang ini juga selain oleh arus mesh I1 dia dilewati oleh arus mesh I2. Berlawanan jadi minus jadinya Minus I2 dikalikan dengan 1. Ini sama dengan 0. Kemudian kita langsung urutkan variabelnya I1, I2, I3, I4 Baik, ini berarti 5 I1 di sini 5 I1 kita tuliskan 5 I1. Kemudian ke I2 dulu minus I2. I3-nya tidak ada langsung ke I4 Jadi min 4 I4. Kemudian yang min 6 tambah 4 adalah min 2, kita pindahkan ke ruas kanan sama dengan 2. Oke. Kita dapatkan ini persamaan yang pertama. Kemudian berikutnya KVL pada mesh kedua. Ada mesh yang kedua
Di mesh yang kedua di sini sumber tegangannya hanya satu, yakni min 4 atau 4 volt. Dan kalau kita gerak dari sini cara dengan mesh-nya, maka ketemu negatif dulu, berarti minus 4. Kemudian berikutnya plus I-nya I2 ya. I2 itu ketemu melewati 1, 2 dan 10 ya. 1 tambah 2 ditambah 10. Oke. Kemudian yang satu kita cek lagi setiap hambatan ya, tiap resistor. Yang 1 kilo ohm ini dilewati juga oleh mesh I1. Berarti ini karena berlawanan pasti min ya. Minus I1 dikalikan dengan 1. Kemudian yang 2 kilo ohm dilewati juga oleh arus mesh I4. Jadi min ya. Minus I4 dikalikan dengan 2. Dan yang 10 kilo juga dilewati oleh arus mesh I3 ya. Berlawanan jadi minus I3 dikalikan dengan 10, ini sama dengan 0. Kita susun ulang ya. I1 dulu sebelah kiri lah ya. Jadi minus I1, kemudian I2-nya, nah ini 13 ya, plus 13 I2. Kemudian I3, min 10 I3 ya. Kemudian baru I4, I4-nya ini 2 ya. Min 2 I4. 4. Yang min 4-nya kita pindahkan ke ruas kanan jadi 4 ya. Oke, ini persamaan yang kedua. Kemudian KVL pada mesh yang ketiga ya. Nah, yang ini ya. Di mesh yang ketiga juga hanya ada satu sumber ya, yakni 3 volt. Dan kalau kita perhatikan pergerakan dari arah gerak mesh-nya ya gini. Maka ini ketemu negatif dulu. Jadi negatif 3. Nah, kemudian plus arus mesh-nya I3 dulu, kita perhatikan di sini. I3 melewati 10 dan 5. Jadi 10 plus 5 ya. Baru yang 10 kita cek lagi, tadi dia dilewati oleh I2. Jadi negatif ya. Negatif I2 dikalikan dengan 10. Kemudian di yang 5 ini dilewati oleh I4, arus mesh I4. Negatif juga. Negatif 5 atau I4, maaf, I4 dulu kita tulis. I4 dikalikan dengan 5. Oke, saja ya, sama dengan 0. Kemudian kita susun ulang. Nah, di sini tidak ada I1-nya, langsung I2 ya, berarti 10 min 10 I2. Kemudian min ini kalau I3 dulu ya, berarti 15 ya, plus 15 I3 baru min 4 I5 min 5 I4 sorry min, nah ini ya, 5 I4 oke. Baru yang min 3 kita pindah ke ruas kanan. Oke, ini persamaan ke-3. Dan terakhir adalah KVL pada mesh yang keempat ya. Pada mesh yang keempat yang ini, di sini tidak ada sumber tegangan ya. Jadi langsung berarti I1 kita kalikan dengan yang dilewati oleh I1 ya. Oh, bukan I1, I4. Nah, ini konsentrasinya sorry. I4 ya, I4 lewat 3, 5, 2, 4 ya. 3 tambah 5 tambah 2 tambah 4 gitu ya. Kemudian yang 4, 2 dan 5 ini dilewati oleh I1, I2 dan I3 masing-masing. Jadi berarti minus gitu. Yang I1 kalikan 4 ini. Kemudian yang I2 negatif juga karena berlawanan, kalikan dengan 2 dan yang I3 kita kalikan dengan 5. Sama dengan 0. Berarti kita mulai dari 1 dulu, sini berarti min 4I1 ya. 4I1, kemudian min 2I2, min 5I3. Oke. Kemudian ini jadi berapa ini? 14 ya. Plus 14I4 sama dengan. Ini persamaan yang keempat. Jadi ada 4 mesh, ada 4 persamaan. Maka baru kita ubah dalam bentuk matriks ya. Dalam bentuk matriks.
Di sistem persamanya kita ungkapkan dalam bentuk matriks. Matriksnya matriks 4 kali 4. Kira-kira untuk beginilah ya kita isi ini. Ini I1, I2, I3, I4. Persamaan 1 yang ini. Koefisiennya adalah, perhatikan di sini harus hati-hati ya di sini. Di sini tidak ada I3, berarti I3-nya 0 ya. Jadi 5 min 1 0 min 4. Jadi 5 min 1 0 min 4 ya. 5I1 min I2 plus 0I3 min 4I4 ini sama dengan 2. Ya, jadi hati-hati nih ya untuk memasukkan ke sini. Kemudian yang kedua ini min 1 13 min 10 min 2 4. Ini lengkap kok ya. Min 1 kemudian 13 kemudian min 10 kemudian min 2 kemudian 4 ya. Persamaan ketiga, nah ini juga hati-hati tidak lengkap ini ya. Yang tidak ada adalah I1-nya, berarti koefisien I1-nya 0 di sini ya. Berarti 0. Kemudian baru min 10. Kemudian 15. Kemudian min 5. Kemudian paling kanannya 3 ya. Dan yang terakhir nah ini ya. Min 4, kemudian min 2, min 5, 14, sama dengan 0. Oke. Nah ini bentuk matriksnya. Nah, kalau kita perhatikan dari sini ini kan untuk mendapatkan matriks ini ya kita harus menggunakan KVL pada masing-masing. Nah, ada satu hal khusus ya. Kalau seandainya sumber tegangan saja yang ada dalam rangkaian ini ya, tidak ada sumber arus. Kita memang belum bicara yang ada sumber arusnya ya. Kalau hanya sumber tegangan saja, maka mendapatkan matriks ini dari mesh ini ya, dari rangkaian ini bisa dengan cara inspeksi lah. Inspeksi ya. Jadi kita buatkan cara gini. Kita buatkan dulu ini I1, I2, I3. Jadi ini kosong, ini isinya kosong sini. Ini juga kosong. Nah, untuk mengisi ini baris pertama ini, maka perhatikan di mesh 1. Di mesh 1 ya, di mesh 1 untuk kolom pertama ini tinggal berarti jumlahkan dulu resistansinya 4 tambah 1 5, maka di sini 5 ya, karena I1 pasti melewati 5 dan melewati 4 dan 1. Kemudian nah di resistor di mesh 1 ini untuk yang kedua di sini lihat yang I2 gitu. Jadi yang kedua kita lihat I2. Ternyata ada resistor dengan hambatan atau dengan resistansi 1. Berarti ini minus 1 di sini. Kemudian tidak ada I3 ya di loop di sini kan ya. Jadi tidak ada komponen yang dilewati oleh I3. Ada komponen hanya dilewati I2, mesh I2, arus mesh I2 dan arus mesh I4. Nah, yang 4 ini pada 4. Jadi yang I3-nya ini 0, yang keempatnya ini min 4. Jadi 5 min 1 0 min 4. Jadi bisa langsung dari situ ya. Kemudian untuk yang kedua, nah baris kedua kita lihat ini kan I2. Jadi kita lihat mesh yang kedua. Di mesh yang kedua yang ini, adakah I1-nya untuk kolom pertama ini I1 ya. Ada I1-nya ada. Oh ternyata I1 melewati ini 1 nih. Oh, berarti minus 1 di sini ya. Kemudian adakah I2-nya? Kalau I2-nya ya jelas karena di mesh 2 ya. Jumlahkan semua ini 1 2 10 13. Berikutnya yang ini adakah I3-nya? Sini ada I3-nya. I3-nya ini kan ya. Jadi melewati 10, maka ini minus 10. Baru yang berikutnya ini adakah I4-nya?
di mesh kedua. Ada I4? Ada. I4 melewati yang 2 ini, yang 2 kilo. Maka ini minus 2. Sekarang baris ketiga, ya, I3. I3 untuk kolom pertama ini ya, cek di mesh yang ketiga. Adakah I1-nya? Di mesh ketiga tidak ada resistor yang dilewati oleh I1. Maka I1-nya adalah 0. Koefisiennya maksudnya ya. Kemudian berikutnya ke sini, adakah yang di mesh 3 adakah I2? Di mesh 3 di sini ada I2 melewati yang komponen 10 ya. Jadi adakah komponen yang dilewati oleh I2 untuk mesh yang 3? Ada. Jadi yang 10. Jadi minus 10. Kemudian berikutnya yang ini untuk I3 sendiri ya. Jadi I3 sendiri berarti dia melewati 10 dan 5, 15. Dan untuk yang terakhir ini yang 4, koefisien I4. I4 adakah? Oh, I4 melewati 5 kilo di sini ya. Karena 5 bagian dari mesh 3. Sekarang yang terakhir, nah I4 ya, I4. Pertama cek adakah koefisien I1 di di mesh 4. Di mesh yang keempat di sini ada 4 kilo ohm yang dilewati oleh arus mesh I1, berarti min 4. Kemudian berikutnya yang I2, adakah di mesh 2, di mesh 4 yang dilewati oleh I2? Ada. Ya ini yang mana? Yang 2 kilo. Maka ini minus 2. Ini berarti berikutnya 3. Ya saja. 3. Adakah di mesh 4 resistor yang dilewati I3? Ada. Ya ini yang 5. Maka min 5. Ya. Kemudian yang terakhir ini berarti untuk I4 sendiri ya. I4, dan ini total hambatan yang dilewati oleh arus mesh 4 yang 4, 3, 5, 2. Ya ini 14. Oke. Nah, baru sebelah kanannya, nah untuk mesh 1 ya kita tinggal lihat kalau misalkan arah meshnya, perputaran meshnya ketemu negatif dulu, maka di sini positif. Ya. Kan negatif 6 plus 4 jadi negatif 2, maka pindahkan ke sini. Ya di mesh yang kedua di sini ya, ketemu negatif 4 dulu, maka ketika dipindahkan ke kanan jadi positif. Di mesh 3 di sini ketemu negatif 3 dulu kan ya. Ada 3. Kemudian di mesh 4 tidak ada sumber tegangan, maka di sini 0 ya. Oke. Jadi mendapatkan bentuk matriks ini kita bisa lakukan secara inspeksi dari rangkaian ini ya. Oke. Baik. Itu cara yang lebih cepat misalnya kalau kita dari sini bisa langsung dapatkan ini ya dengan inspeksi. Tapi sekali lagi ini hanya berlaku kalau seandainya di sini hanya ada sumber tegangan saja. Ya. Nah sekarang bagaimana mendapatkan I pada 10 ini? Berarti kita harus dapatkan di sini sebenarnya kalau I10 ya di sini 10 itu kan dilewati oleh I2 dan I3 arus meshnya ya. Maka berarti kita tinggal menentukan berapa I2, berapa I3. Jadi kalau I2, I3 diketahui, maka I pada 10 diketahui. Ya. Baik, kita akan gunakan metode eliminasi Gauss ya untuk menyelesaikan ini. Ya. Kalau pakai determinan agak lumayan panjang juga yang untuk yang 4x4 ya. Karena berulang maka pakai eliminasi Gauss saja ya. Jadi metode eliminasi Gauss. Nah, dengan metode eliminasi Gauss kita tuliskan kembali matriksnya ya. Oke, ini harus kita ingat ini ya. 5 min 1 0 min 4 2 ya. 5 min 1 5 min 1 0 4 2 kita tulis begini ya. 5 min 1 0 4 2. 5 min 1 0 min 4 bahkan bukan 4 ya. Min 4 2. Kemudian yang berikutnya min 1 13 min 10 min 2 4. Min 1 13 min 10 min 2 4 ya. Min 1 13 min 10 min 2 4. Kemudian 0 min 10 15 min 5 3 ya. 0 min 10 15 min 5 3.
0, min 10, 15, min 5, 3. Ya, baris ketiga. Berikutnya 4 min 2 min 4 min 2 min 5 14 0. 4 min 2 min 5 15. Benar sebentar ya. 4 min 2, sorry. 4 min 2 min 5 14 ya. 4 min 2 min 5 14. Nah, yang terakhir keliru nih. 14. Ini pindah layar jadi begini nih ya. Baik. Nah, ini kita akan lakukan metode eliminasi Gauss ya. Kita beri batas saja di sini ya. Nah, ini baris 1, baris 2, baris 3 ya. Jadi kita tandai sajalah ini. Ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Ini kan ke kanan saja ke sini. Nah, kita ubah sekarang. Nah, baris pertama kita tuliskan tetap saja ya. Ini namanya pivot. Nah, jadi saya ke kanan saja sini ya. Jadi 5, kemudian min 1, kemudian 0, min 4, 2. Nah, di bawah pivot ini kita akan nolkan ini. Ini kita nolkan semua ya. Tapi tentu saja, nah, bagaimana cara menolkannya? Dengan cara eliminasi. Nah, ini samakan dulu angkanya. Kalau ini 1, ini 5. Jadi ini kalikan dengan supaya sama, kalikan 5. Berarti baris kedua kita kalikan 5. Jadi 5 dikalikan dengan baris kedua. Nah, karena ini negatif, nanti kalau ditambahkan dengan yang baris pertama kan jadi 0 kan ya. Jadi cara mengeliminasi begitu. Jadi baris kedua berubah dengan cara 5 kali baris kedua ditambah dengan baris pertama. Pasti di sini jadi 0. Ya. Nah, berikutnya bagaimana? Berikutnya tambahkan semua yang ikut ya. Mungkin cara mudahnya gini aja, kita coba buat konsentrasi 5 min 1 0 min 4 2. Nah, yang baris kedua kita kalikan 5, berarti ini min 5 ya. Min 5, kemudian 13 dikalikan dengan 5 berapa? 13. 13 kali 5 65 ya. 65. Kemudian ini kali 5 berarti min 10 ya. Min 10 kali 5 berarti min 8, kali 5 berarti 20 ya. Baru ini kita tambahkan. Kita tambahkan berarti ini 0 kan. Kemudian ini adalah 64, ini adalah min 10, min 12, 22. Oke. Nah, ini kita yang pindahkan sini jadi 0, 64, kemudian 10 ya. Min 10 maksudnya, min 10, kemudian min 12 ya. Kemudian 22. Nah, gitu ya. Berikutnya kita yang ini yang baris ketiga nggak usah kita ubah karena sudah 0 ya. Jadi ini tetap 0 min 10 ya. Kemudian 15 ya. Kemudian min 5, kemudian 3. Nah, yang bawah ini baru harus kita. Nah, ini yang ini baris keempat ya, kita akan ubah ya. Dieliminasi dengan baris pertama. Karena ini belum sama, nah akan sama kalau dikali silang ya. Jadi 4 kali 5 berarti baris keempat kalikan dengan 5. Baris ke-1 kita kalikan dengan 4. Karena ini tandanya sama maka kita kurangkan supaya 0 ya. Jadi nanti kontraknya yang ini yang baris keempat kita kalikan dulu dengan 5. Berarti kalau ini kita kalikan 5 aja berapa? 20 min 10 ya ini. Udah kali 5 ini min 25 kali 5 berarti berapa itu? 70 ya. 70. Kemudian yang ini kalikan dengan 4. Berarti ini jadi 20 ya. Kemudian kalikan 4 jadi min 4. Kalikan dengan 4 tetap ya 0. Kalikan dengan 4 jadi min 16. Maaf yang ini belum kita kalikan, ini terakhir, ini 0 ya. 4, yang ini kalikan dengan 4. Itu adalah 8 ya. Baru kemudian kita sesuai dengan rumus ini kita kurangkan. Ini jadi 0 kan ya. Kemudian ini jadi 10 dikurangi dengan min 4 berarti min 6 ya.
min 25 kurangi 0 jadi min 25 tetap. Kemudian 70 dikurangi min 16, berarti 86 ya. Min 8. Oke. Jadi ini berarti masukkan 0, min 6, kemudian min 25, kemudian 86, kemudian min 8. Oke. Nah, berikutnya pivotnya geser ke kolom ke baris yang kedua. Nah, perhatikan di baris yang kedua di sini. Ini kebetulan ini kelipatan dari 2 ya. Karena kelipatan dari 2 maka kita boleh bagi dulu lah ya. Kita coba bagi dulu ya. Jadi kita bagi dulu. Jadi baris kedua kita bagi dengan 2 saja supaya jadi angkanya lebih kecil supaya ngitungnya nanti tidak terlalu ini ya. Oke, berarti yang ini tetap 5, min 1, 0, min 4, 2, kemudian 0, ini berarti kalau dibagi 2 jadi 32 ya. Kita bagi 2 jadi minus 5, kita bagi 2 lagi menjadi minus 6, kita bagi 2 jadi 11 ya. Yang lain ini tidak bisa ya. Ini juga tidak bisa. Oke, jadi seperti itu adanya min 0, min 10, 15, kemudian min 5, kemudian 3 ya. Berikutnya 0, min 6, min 25, kemudian 86 dan min 8. Oke ya. Oke, nah sekarang geser pivotnya ke 32. Berarti yang di bawah 32 yang ini harus kita nolkan ya, kita nol. Berarti mirip dengan tadi yang ini, cuman sekarang acuannya ini. Yang ini saya hapus dulu kontratanya ya. Ini saya hapus. Sekarang yang akan kita ubah adalah baris ke-3 dan ke-4. Berarti baris pertamanya tetap 5, min 1, 0, min 4, 2, 0, 32, min 5. Kemudian min 6, 11 ya. Min 6, 11. Nah, sekarang kita ubah yang ini. Tapi yang ini sudah pasti 0 ya. Kita ubah baris ke-3. Baris ke-3 kita eliminasi dengan baris ke-2. Baris ke-3 min 10, baris kedua 32. Supaya jadi sama gimana ya? Dikalikan 3,2 ya. Kalikan 3,2. Kalau kalikan 3,2 tidak ini ya. Yang ini kalikan dengan, yang ini kali 5, yang ini kalikan dengan, sorry, supaya sama 3,26. 32. Di baris ke, ini harus sama ya, ini 32, kalau ini jadi 32, ini kalikan dengan 3,2 ya. Ini angkanya kurang begitu, 32 min 5, kemudian min 6, 11. Kalau dijadikan 32 negatif, berarti ini sama dengan 3,2 dikalikan dengan baris ke-3 gitu ya. Oke. Kemudian ya kalau ini jadi 32, berarti 15 kali 3,2, angkanya enggak ini ya. 15 kali 3,2.
Ya. Nanti kali 16 saja ya. Jadi yang ini kali 16 supaya angkanya ini ya. Yang 10 dikalikan dengan 16 itu 160 ya. 160 dibagi dengan 32 berapa? 5 ya. Jadi yang 32 kita kalikan dengan 5 ya. Oke ya. Jadi berarti baris kedua kita kalikan 5 kali baris kedua. Kalau kita kalikan ini berarti 160. Ini kalikan 5 berarti minus 25 ya. Ini kalikan 5 berarti berapa? Minus 30 dan ini 55. Kemudian yang ini kalikan dengan 16. Jadi 16 dikalikan baris ketiga. Oke. Berarti kita akan dapatkan 160 juga. Ini kalikan 16, 15 kalikan dengan 16. 98 kali 24, 240 ya. 240. Kemudian 5 dikalikan dengan 16, min 80 ya. Oke, 3 dikalikan 16, 48. Ini 48. Nah, baru kita, karena ini sudah negatif ya. Ini minus, maaf, ini minus. Ya. 10 dikalikan dengan 16 ya, minus. Plus ini minus, ini plus. Oke, berarti kita tambahkan. Ini 0, ini jadi 215, yang ini jadi min 120, ini jadi 103 ya, 103. Oke, seperti itu ya. Jadi berarti ini jadi 0 ya. Kemudian 215, kemudian min 120, kemudian 103, sorry, nolnya bukan di situ. Nih, 0 ya. 215, kemudian 100 min 120 dan 103. Oke, ya itu. Jadi caranya tadi baris ketiga kita kalikan dengan 16, kita tambahkan dengan 5 kali baris pertama. Baris kedua. Nah, berikutnya dulu. Berikutnya baris kedua dengan baris ke-4 ya. Baris 2 dengan baris 4. 6, 3, 2. 6 dengan 32, ya berarti kali silang ya. Yang ini kali 16, yang ini kali 3 ya. 32 kali 3 berapa? 32 kali 3. Di baris ke-4 ya, kita kalikan dengan 16 ya. Baris ke-2 kita kalikan dengan 3 ya. 3 kali baris 2. Coba kita lihat ya. 16 dikalikan dengan min 6 itu kan min 96. Ya, kemudian 32 kali 3 kan juga 96 kan ya. 96. Oke, jadi ngikut sekarang baris keempat nih. 25 dikalikan 16. Negatif 25 kali 16. 400 ya. Oke, 400. 86 kali 16, mantap ini ya. 86 dikalikan dengan 16 ya. Berarti 6 bawah 3. 48 tambah 3, 51. 86 berarti 6, 7, 13 ya. 1376 ya. 1376. Kemudian yang
Terakhir yang ini, min 8. Min 8 dikalikan dengan 16. 16, 8. 8, 24, 128 ya, negatif. Negatif 128. Nah, sekarang ini kalikan dengan 3. Min 5 kali 3 berarti min 15 ya. Kemudian min 6 kali 3 adalah min 18. Kemudian ini berarti 33. Nah, supaya yang ini 0, maka ini harus ditambahkan. Kan? Berarti ini min 415. Kemudian ini adalah berapa ini? Berarti 13. Ini 8, ini tinggal 6 kurangin 5 ya. 13, 58. Ini kalau kita tambahkan berarti 128, 5, ini 9 ya. Oke. Minus 9. Jadi ini baris yang ini. Jadi ini 0, kemudian min 415, kemudian 13, 58, kemudian min 95. Oke, nah ini saya hapus dulu. Nah, berikutnya ininya geser ke sini ya, geser ke sini. Pivotnya ya. Jadi sekali lagi ini ya sebenarnya. Baris ke 1 sampai ke 3 tetap ini. 5, kemudian min 1, 0, min 4, 2, kemudian 0, kemudian 32, min 5, min 6, 11, kemudian 0, 0, 215, min 120, 103. Nah, baris keempat dengan baris ketiga kita eliminasi. Jadi baris keempat dengan baris ketiga. Yang tadi baris keduanya kita kalikan dengan 16 ya. Kemudian kita tambahkan dengan baris ke 3 kali baris ketiga. Nah, sekarang ini nih dengan 415, 215 dengan 415. Lumayan ya. 215 dengan 415. Nah, kalau dikalikan silang ini lumayan ini juga ya. Jadi kalau kita ingin membuat 0, ini kalikan ya, ini kalikan dengan 215, ini kita kalikan dengan 415 ya. Nanti ini ngikut semuanya. Tapi sebenarnya bisa juga begini ya. Bisa juga kalau sudah begini ya, kita akan dapatkan di persamaan terakhir ini ya. Coba kalau kita lihat, saya tidak akan pakai lanjut ke ini, tapi kita tinggal lihat bagian terakhir ya. Lihat apa dari baris ketiga dan baris keempat. Kita akan dapatkan persamaan begini semua. 215 ya. 215 berarti I3. Kemudian dikurang 120. I4 sama dengan 103 kan ya? Nah, atau kita akan dapatkan matriks begini saja lah ya. Kita akan dapatkan matriks 215 min 120, kemudian min 415 ya. Kemudian 1358. Dapatkan gini. I3, I4,
sama dengan 103 dan min 95. Nah, ini kan bisa kita gunakan determinan lah kalau ini ya. Maka kita dapatkan D-nya berarti 215 min 120, ini min 415 1358. Ini kalikan ini 215 kalikan 1358 ya. Oke. Kita bisa hitung itu. Kita mulai gunakan kalkulator saja lah ya. Oke, 215 dikali 1358 itu 291.970. Nah, ini dikurangi 415 dikalikan dengan 120 ya. Negatif negatif kan positif ya. Kurangi 49.800 itu sama dengan 242 ya. 170. Kemudian D3. Ya, ganti bagian pertama ini 215 kita ganti dengan 103 ya. 103 ini min 95. Kemudian ininya tetap min 120 1358 ya. 1358-nya kita kalikan dengan 103 ya. 139.874 dikurangi 120 dikalikan dengan 95 ya. 11.400. Oke. Ini 128.470. D3, D4 sekarang. D4-nya gantikan kolom keduanya ini ya. Jadi 215 tetap. 215 dengan min 415. Kita ganti ini dengan 103 dan min 90. Kalikan min 95 dengan 215 ya. Negatif 20.425 ya. Kemudian min nanti nih hasilnya di plus ini ya. 415 dikalikan dengan 103. 42.745. Oke, ini adalah 22320. Oke, nah dari sini kita akan dapatkan apa? I3 dan I4 gitu, ya. Kita dapatkan I3 dan I4. I3 adalah D3 dibagi dengan D. D3 dibagi dengan D berarti 128.474 ya. 128.474 dibagi dengan 242.170 ya. 242.170. Berapa ini? 128.474 dibagi dengan 242.170. Ini adalah 0,053 ya. Nah, karena ini tadi satuannya kilo ohm ya, makanya jadi miliampere.
Ya. Kemudian I4, nah ini berarti ya. Lebih kecil lagi I4 berarti D4 dibagi dengan D, nanti dibagi dengan 2, 4, 2, 1, 7, 0. Ini 22, 3, 2, 0 ya. 22, 3, 2, 0. Dibagi dengan 2, 4, 2, 7, 0. 0,09. Ini kalau lebih besar ini per 1 28 ya, 28 7 4 74 dibagi dengan 242 atau 7. Oh, ini nolnya kebanyakan, 0,53 ya. Ini kira-kira 0,1 lah, 0,5, 0,1 kira-kira itu ya. Nah, bagaimana mendapatkan I2? Nah, untuk mendapatkan I2 ya, kita bisa lihat dari persamaan ketiga di sini. Persamaan kedua ya, baris kedua. Ini kan berarti 32 I2 dari baris kedua ya. Dari baris kedua dapatkan 32 I2 gitu ya. Dengan substitusi aja sekarang. Min 5 I3 min 5 I3 kemudian min 6 I4 min 6 I4 sama dengan 11. I3 sudah tahu ya, jadi 32 kali I2 min 5 dikalikan dengan I3 0,53 min 6 dikalikan I4 0,9092 sama dengan 11 ya. 32 I2 berarti sama dengan ini, nanti kita tambahkan dengan atau kita tulis begini saja dulu. 5 dikalikan dengan 0,53 ya. Itu adalah 2,65 ya. 2,65. Kemudian 6 dikalikan dengan 0,092 ya. 0,55 kira-kira 0,52 sama dengan 11. Berarti 32 I2 sama dengan 11 ditambah dengan 0,552 ditambah dengan ini kita pindah tulis kanan ya, 2,65 ya. Ini 14,2. Sehingga kita dapatkan I2 berarti 14,202 dibagi dengan 32 ya. 0,44 kira-kira miliampere. Nah, dengan demikian, kita tidak perlu nyari I1 lah. Kalaupun mau nyari I1, kita tinggal gunakan persamaan ini. Persamaan satu yang ini. Substitusi lagi. Cuman karena tugas kita adalah mencari arus pada 10 kilo, yakni ini adalah I2 dikurangi dengan I3 ya. Jadi kita akan dapatkan dengan demikian ya. Arus pada 10 kilo ohm adalah I, katakan saja ya, I pada 10 adalah I2 dikurangi I3. Arus mes 2 dikurangi dengan arus pada mes 3. Berarti 0,44 dikurangi dengan 0,55.
0,53. Hasilnya negatif ya, minus ya. 0,09 ya. 0,09 miliampere. Apa artinya negatif? Ya berarti arusnya pada 10 arahnya adalah cara dengan I3 ya. Oke, nah ini sudah lumayan ya angkanya. Karena itu memang untuk yang 4 mesh, 5 mesh, 6 mesh sebaiknya kita gunakan software, bantuan software ya. Dan mudah tadi menentukan menentukan matriksnya tanpa harus kita turunkan dulu KVL-nya gitu ya. Jadi dengan inspeksi ya. Oke, tadi sudah diinikan ya, coba dilihat lagi nanti ya. Dengan inspeksi dengan catatan bahwa sumbernya hanya sumber tegangan saja ya, tidak melibatkan sumber arus. Baik. Sementara sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.